Ini muncul tidak, Bu? Ya, sudah muncul ya. Oke, jadi kemarin itu kan juga sudah ada tugas kelompok ya. Tugas kelompoknya per berapa orang ini semuanya? Maksimal 5 orang bukan? 5 orang ya? Yang kemarin jadinya individu, Bu. Oh, ke individu ya? Iya. Oke. Kalau yang ini, tugas akhir ini itu adalah kelompok gitu ya. Jadi kalian membuat kelompok, maksimal kelompoknya 5 orang ya. Ini mahasiswanya mungkin sekitar 40 sekian ya, 50 ya. Jadi maksimal 5 orang, jangan sampai lebih dari 5 orang. Dan kalian membuat slide ilmiah tematik sejarah desain Indonesia gitu. Maksimal 10 slide. Dan kalau bisa sumbernya itu tidak mengacu ke Google saja ya, ke internet terus gitu ya. Kalian juga bisa mengambil data-data lain, baik itu dari media tulis misalkan atau dari buku gitu ya, itu lebih baik lagi. Nah, ini kalian diminta untuk membuat sejarah desain Indonesia dengan berbagai macam topik khusus gitu ya. Misalkan sejarah desain alat pertukangan, sejarah desain kursi Jepara, misalkan ya, tadi ada yang membahas tentang Jepara, atau mungkin sejarah belangkon, sejarah mobil gitu ya. Jadi kalian membahas satu objek khusus gitu di Indonesia, kemudian formatnya PowerPoint, atau nanti kita bisa bicarakan lagi ya kalau format pengumpulannya seperti apa, apakah PDF atau PowerPoint. Kemudian gunakan huruf atau font yang sangat yang jelas terlihat ya. Kalau untuk desainnya kita bebaskan, tapi untuk fontnya itu harus betul-betul jelas terlihat dan bisa terbaca gitu. Jadi kita sih menyarankannya menggunakan huruf entah itu Arial atau Helvetica. Kemudian nanti akan juga dikoordinasikan untuk waktu pengumpulannya ya, pengumpulan tugasnya. Oke, dan setiap kelompok itu wajib mencantumkan foto ya, foto di slide tersebut gitu. Jadi misalkan di satu kelompok ada berapa orang, ada 5 orang, itu masing-masingnya ditampilkan fotonya gitu ya. Di salah satu sudut misalkan atau di bagian awal presentasi itu beri foto yang memang proper ya, jangan foto ketika tidur, ketika apa gitu ya, foto yang memang baik gitu. Oke, nah selanjutnya Karisma. Oh, ini 3 orang ya. Ini salah, tadi ada penjelasan maksimal 3 orang. Kalau kita sekarang memintanya 5 orang, kenapa? Karena kita juga mempertimbangkan nanti waktu presentasinya ya. Karena kita di sini hanya punya waktu kurang lebih 2 pertemuan untuk presentasi ini gitu. Jadi ketika kalian mempresentasikan 10 slide dari sejarah desain ini, kalian juga akan dibatasi gitu waktunya ya, mungkin hanya sekitar 7 menit gitu ya untuk presentasi secara singkat. Oke, selanjutnya Larsan. Nah, isi slide itu mencakup apa saja sih? Jadi isinya pertama harus ada judulnya ya, tentu saja ya, ini judulnya sejarah desain apa, kemudian diurutkan gitu sejarah perkembangannya dari tahun ke tahun gitu ya. Tidak harus urut misalkan 1990, 91, 92, tidak, tapi lebih ke ambil waktu-waktu yang betul-betul bisa mewakili perkembangan desain dari si objek tersebut gitu ya. Kemudian tampilkan juga foto-foto selain objek desainnya, apakah ada juga tokohnya, misalkan ya tokoh desainnya yang terlibat gitu, atau mungkin kegiatan yang terlibat dalam proses desain tersebut gitu ya. Dan fenomena-fenomena yang terjadi itu juga boleh dicantumkan gitu. Jadi tidak hanya tentang si objek desainnya, tapi misalkan objek desain itu digunakan ketika aktivitas tertentu gitu ya, baik itu di dapur misalkan, kalau desain alat masak gitu ya, itu kan pasti digunakan di dapur nih. Kalau gitu ini untuk dapur yang seperti apa gitu ya, itu kan pasti akan berbeda-beda gitu. Kemudian buat perjalanan sejarahnya ya, tadi secara kronologis, secara bertahap dan jelas gitu ya. Jadi tidak hanya mencantumkan tahun, kemudian foto dari perubahan desainnya seperti apa, tapi juga kalian harus menjelaskan gitu. Itu tuh desain apa gitu ya, apa yang berubah dari sebelumnya dan apa yang mempengaruhi perubahan tersebut. Kemudian bisa juga dijelaskan kalau ada dampak dari perubahan desain itu seperti apa.
Nah, kemudian ada bagian kesimpulan yang menjelaskan mengenai keunikan dari objek desain yang dipilih dan daftar pustakanya. Selanjutnya, nah, formatnya itu bebas gitu ya. Kalian bisa merancang format menjelaskannya seperti apa, tapi harus dengan mudah dibaca gitu ya. Misalkan ini salah satu contohnya adalah kalian menggunakannya di sini lebih kepada misalkan penjelasan tahun itu ada di bagian atas gitu ya. Tapi gambar-gambarnya itu dikumpulkan di bagian tengah, kemudian penjelasannya dipisah karena memang sangat banyak. Itu bisa dipisah di bagian bawah, tapi diberi nomor misalkan ya, diberi sumber informasi fotonya gitu. Dan juga sangat penting di sini kalian memperlihatkan tahunnya gitu ya, range kronologis perubahan desainnya gitu. Misalkan dari tahun sekian ya 62 yang ada di sini sampai tahun 1992 gitu. Jadi jelas gitu batasannya sampai mana, kan mungkin ada yang batasannya sangat jauh gitu ya. Kalau kita membahas desain kursi tadi ya, itu ada yang dari zaman prasejarah sampai zaman purba maksud saya, sampai ke misalkan masa kini. Itu kan tidak mungkin kita bisa bawa semua gitu ya. Jadi harus dipisahkan, harus dipilih mana yang betul-betul menarik atau bisa mewakili untuk bisa dibahas di tugas ini. Kemudian selanjutnya Kak Rispan. Nah, ini contohnya juga lagi ya, mau dibuat lebih lebih seperti ini kan. Kalau ini kan dia akan memperlihatkan perubahan dari bentuk si kamera analognya gitu ya, bentuk dan mungkin teknologinya juga bisa dimasukkan gitu, perubahannya seperti apa gitu. Tapi kalau ini masih kurang penjelasan sih kalau yang ini. Selanjutnya ini yang sama seperti yang tadi ya. Selanjutnya atau perkembangan gaya desain apa ya ini? Mungkin rumah gitu ya maksudnya ini ya, gaya desain rumah gitu ya, rumah yang ada di Indonesia itu seperti apa misalkan. Tapi kalau saya menyarankannya lebih kepada objek-objek yang memang bisa dibahas untuk sejarah desain produk khususnya ya. Selanjutnya, atau mungkin kita juga bisa membicarakan kebijakan pemerintah di bidang desain produk industri itu seperti apa gitu ya, dari awal mula munculnya pendidikan desain produk misalkan, hingga saat ini kelahiran berbagai macam desainer-desainer dan karyanya. Itu juga boleh seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini ada contoh, sebenarnya contoh kalian bisa mengambil topiknya itu seperti apa sih gitu ya. Di sini ada perkembangan desain mobil di Indonesia sejak tahun 60 sampai 2018, atau perkembangan keramik hias pleret tahun 60 sampai 90 misalkan, atau juga kita bisa melihat dari tidak hanya dari objeknya, tapi pertama kalian lihat dari sudut pandang biografi desainernya gitu ya. Misalkan di sini ada biografi desainer dari desainer mebel dari Pak Imam Bukhari misalkan. Di situ kan banyak sekali karya-karya desain mebel yang memang sudah beliau desain dari tahun ke tahun gitu ya, dalam kurun waktu tertentu. Itu juga bisa kalian angkat. Seperti tadi, misalkan kalau saya mengangkat tentang karya desain dari Presiden Soekarno misalkan. Jadi kita bisa melihat dari salah satu sudut pandang seorang tokoh gitu ya. Kemudian di sini ada perkembangan desain sepatu Cibaduyut, sejarah desain sepeda, gaya desain radio jengki di Bandung, dan sebagainya gitu ya, ada desain furniture hotel-hotel misalkan. Jadi banyak sekali topik-topik yang menarik yang sebenarnya bisa kalian angkat gitu ya. Dan kalau bisa di luar dari contoh-contoh topik slide ini gitu ya. Ini hanya contoh untuk memberi gambaran, kalian bisa batasannya itu seperti apa sih. Baik, selanjutnya ini. Oh ya. Oke, jadi nanti tugas ini kita akan mulai mempresentasikan di 2 minggu ke depan ya, yaitu kira-kira di tanggal 20 dan 27 November gitu. Jadi kita mengambil waktu di pertemuan ke 11 ya.
kita mengambil waktu di pertemuan ke-13 dan 14 untuk presentasi. Karena masih ada sebenarnya materi-materi lain yang belum kita bahas ya, masih banyak materi yang belum kita bahas untuk kelanjutan secara desain produk gitu. Baik, mungkin cukup pengumuman tugasnya. Nanti pengumuman tugasnya akan diberikan di MS Team juga. Karisman. Baik, ini ada tambahan pertanyaan Bu dari Faras. Apakah format presentasinya boleh memakai video sehingga mudah diedit dan tidak melebihi waktu? Boleh, boleh sekali. Jadi maksudnya ini direkam gitu ya? Presentasinya ya? Sepertinya presentasinya Bu, bukan tugasnya Bu. Gitu ya, direkam ya. Tapi apakah semuanya sanggup untuk merekam? Kira-kira? Kalau satu direkam mungkin semuanya juga jadi direkam ya Bu ya, agar sama gitu. Kalau menurut saya sebenarnya karena ini sebenarnya singkat ya, tidak terlalu lama dan kalian juga sudah bisa membaca gitu langsung dari si urutan kegiatan waktu sejarahnya itu. Jadi menurut saya sih sebenarnya tidak perlu menambah porsi itu ya, porsi pekerjaan kalian dalam merekam. Kalau memang punya waktu lebih silakan, tapi menurut saya lebih banyak ditekankan pada proses pencarian data gitu ya, yang lebih banyak lagi gitu, sumber-sumber data yang selain dari internet. Jadi fokus kepada si isi tugasnya gitu. Namun kalau misalnya nanti memang sebaiknya di videokan ya, nanti kita akan umumkan ya Karisman. Cuma sekarang pertimbangannya sih dari kami lebih presentasi langsung saja gitu, karena memang waktunya singkat dan kami juga ingin melihat kehadiran dari masing-masing kalian ya. Jangan sampai ketika dipresentasikan banyak yang tidak hadir juga gitu nanti. Begitu. Itu pertimbangan dari kami ya. Jadi masih secara langsung gitu ya. Oke. Fokusnya lebih mencari data dan menyusunnya dan menyajikannya ya Bu ya? Iya, betul. Jadi saya rasa nggak masalah sih. Walaupun melebihi waktu ya, kalian bisa mencoba latihan dulu ya, disusun gitu. Kira-kira ini akan memakan waktu berapa menit, misalkan kalau melebihi waktu ya jangan sampai ditambah lagi slide-nya gitu. Gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Sudah Bu, dari Faras ini baik mengerti, terima kasih Bu. Oke, begitu ya. Jadi di waktu 2 minggu lagi itu, tanggal 20 dan tanggal 27 itu, diharapkan semua hadir untuk presentasi. Karena nanti nilai presentasinya itu tidak hanya dilihat dari hasil slide-nya, tapi juga dilihat dari kehadirannya. Gitu. Oke, baik, mungkin cukup sekian. Kita sudah 15:19. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalian bisa mulai langsung ya, langsung diskusi secara bebas gitu ya dengan kelompok, menentukan judul-judulnya. Nanti akan kami berikan instruksinya melalui MS Team untuk pengumpulannya. Oke, begitu saja. Mungkin Karispan ada tambahan? Ya Bu, sudah cukup dari saya Bu, terima kasih. Baik. Oke, terima kasih semuanya. Kita sudahi pertemuan hari ini. Minggu depan kita masih ada materi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Makasih Bu, makasih Kak. Terima kasih Bu, terima kasih Kak. Terima kasih Bu, makasih Pak. Terima kasih Bu, terima kasih Pak.